Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode keempat dari serial anime Sakushin Kaseki Sugite. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah itu terlihat Lain memberitahukan kepada Euphemia jika dia ingin mengetahui apakah kekuatan Takatoyogiri bisa melenyapkannya atau tidak. Di sisi lain terlihat kota Hanabusa kacau balau karena serangan zombie. Melihat hal itu, Nora pun menanyakan mengapa Yogiri tak menolong mereka. Yogiri pun menjawab jika dia akan mengalami kesulitan. Terlebih lagi Moko-Moko meminta mereka untuk tidak terlibat dan segera pergi secepatnya. Di sisi lain Ryota sang wali kota marah besar karena Masayuki telah menginvasi kota Hanabusa. Diketahui jika Ryota telah ditugaskan Lain untuk mengurus kota ini, dan mereka berdua merupakan bawahan Lain yang pernah bertarung bersama. Ryota kemudian meminta Masayuki untuk membawa semua zombie dan pergi dari kota ini. Namun saat mendengar jika hal ini merupakan perintah dari Lain, Ryota pun tak bisa berkata apa-apa. Masayuki kemudian minta Ryota untuk menyerahkan kunci kota Hanabusa. Karena tak ada pilihan lain, Ryota pun memberikan kunci tersebut. Zombie time Setelah itu, Masayuki kemudian memberitahukan kepada warga kota jika mereka diminta untuk mencari Takatoyogiri serta Denora Tomochika. Para warga diberi waktu 1 jam untuk membawa mereka berdua ke pusat kota. Dan jika mereka gagal, maka para zombie akan kembali bergerak. Masayuki juga memberitahukan jika mereka tak akan bisa kabur karena dirinya sudah mengunci penghalang di kota Hanabusa. Setelah itu, terlihat Yogiri dan Nora bersembunyi di gang. Nora pun merasa penasaran mengapa Masayuki mengincar dirinya dan juga Yogiri. Yogiri pun menjawab mungkin karena dirinya pernah membasmi Mardika. Tak lama setelah itu, terlihat 3 warga kota menemukan mereka. Yogiri pun mengancam jika mendekat maka mereka akan dilenyapkan. Namun peringatan sang MC tak didengarkan oleh mereka. Dan sesaat kemudian, melihat salah satu rekannya telah meninggoy, mereka pun segera melarikan diri. Yogiri pun beranggapan jika warga kota berpikir jika mereka tak akan dilenyapkan karena hanya warga sipil. Hal itu membuat Yogiri merasa kesal dengan perbuatan Masayuki. Dia pun memutuskan akan pergi ke pusat kota untuk melakukan negosiasi. Tak lama setelah itu, terlihat mereka berdua telah sampai di pusat kota. Melihat mereka datang dengan sendirinya, Masayuki pun beranggapan jika mereka ingin berkorban demi keselamatan warga kota. Tanpa rasa takut, Yogiri membantah hal itu karena dirinya hanya ingin pergi dari ibu kota dengan menaiki kereta dan meminta Masayuki untuk melepaskan kunci penghalangnya. Mendengar perkataan Yogiri, tentu saja membuat Masayuki merasa kesal. Yogiri kemudian beranggapan jika negosiasi perlu sesuatu yang setimpal. Oleh karena itu, Yogiri akan membiarkan Masayuki hidup jika dia menyanggupi permintaannya. Mendengar hal itu membuat emosi Masayuki memuncak dan meminta para bawahannya untuk menyerang mereka berdua. Diketahui jika bawahan Masayuki ialah tentara abadi yang tak bisa mati karena telah menjadi mayat hidup. Namun sesaat kemudian, melihat tentara abadinya lenyap seketika tentu saja membuat Masayuki terkejut. Ryota dengan penuh ketakutan berkata jika dirinya ialah wali kota Hanabusa dan tak terlibat sedikit pun dalam insiden ini. Masayuki kemudian bertanya-tanya mengapa pasukan abadinya bisa lenyap seketika. Yogiri pun menjawab jika dirinya lah yang menentukan mati atau tidaknya sesuatu. Dan apabila ada entitas bergerak maka dia masih hidup. Dan jika diam maka dia telah mati. Mendengar hal itu Masayuki pun marah besar karena tak percaya dengan kekuatan Yogiri. Dan sesaat kemudian, karena Masayuki telah meninggoy, jadi Yogiri akan bernegosiasi dengan wali kota. Ryota kemudian memberitahukan fakta jika Lain sang Mahardika meminta Masayuki untuk melenyapkan mereka berdua. Mendengar hal itu, Nora pun menanyakan apakah Mahardika yang dimaksud ialah Sion. Ryota kembali menjelaskan jika Sion juga merupakan Mahardika. Namun seluruh kota ini di bawah pengawasan Lain, dan dirinya juga bawahan Lain yang bertugas memimpin kota ini. Nora merasa penasaran karena Sion sang Mahardika lah yang telah memanggil mereka. Namun Lain sang Mahardika malah ingin melenyapkan dirinya. Tak lama setelah itu terlihat Moko-Moko dan Yogiri menyadari jika ada sihir pengendali pikiran yang ditujukan ke tempat ini. Terlebih lagi ada hawa membasmi dari segala penjuru yang datang ke arah mereka. Dan ternyata hawa membasmi tersebut berasal dari warga kota yang telah dikendalikan. Ryota kemudian mengambil kunci yang sebelumnya diambil Masayuki untuk menghalang sihir pengendali pikiran. Namun ternyata kunci tersebut sama sekali tak berfungsi. Hal itu pun membuat Ryota beranggapan jika Lain yang telah mengendalikan semua ini secara langsung. Nora kemudian minta Yogiri untuk menyerang pengendali sihir tersebut. Namun Yogiri tak bisa melakukannya karena hal ini berbeda dari kasus Tachibana. Dan sesaat kemudian,
Yogiri pun merasa jika dia sedang diuji, karena sebelumnya dia pernah mengalami hal serupa, di mana ada orang yang mencoba segala hal demi mengetahui kekuatannya. Melihat ekspresi wali kota, Yogiri pun beranggapan jika dia tak tega melihat para warga sipil meninggoy. Di sisi lain terlihat Kurayami menuju ke kota Nabusa. Karena sang vampir keabadian tak bisa menyerang Yogiri secara langsung, maka dia akan memakai perantara. Dia pun akan membuat insiden agar mereka mati terbantai. Lain kemudian membuat kloningan, dan meminta kloningannya membelah diri sepuasnya di udara. Di sisi lain, terlihat Kurayami sang agresor telah sampai di kota Nabusa. Kurayami mampu membuat benda yang dilewatinya lenyap dan hancur seperti pasir. Scene kemudian berpindah. Terlihat lain memberitahukan jika klonannya tak punya ingatan tentang Yogiri maupun Hawa membasmi. Dia kemudian meminta mereka untuk menyerang kota Hanabusa jika Kurayami bertingkah aneh. Aneh yang dimaksud jika Kurayami berubah ke mode menyerang atau saat dia lenyap. Di sisi lain, terlihat Nora menanyakan apakah Yogiri bisa membasmi Kurayami. Mendengar sang MC mengiyakan hal itu, tentu saja membuat Nora merasa terkejut. Wali kota pun meminta Yogiri melakukannya, dan dia berjanji akan menuruti semua permintaan Yogiri. Meski mempunyai firasat buruk, namun Yogiri tak punya pilihan lain selain membasmi Kurayami sang agresor. Bersamaan dengan lenyapnya Kurayami, terlihat banyak sekali serangan yang mengarah ke dalam kota. Nora kemudian menanyakan apakah serangan ini merupakan ulah dari Kurayami. Yogiri pun membantah hal itu karena dia telah berhasil melenyapkan Kurayami. Sang MC beranggapan jika ada yang menyerang dengan memanfaatkan Hawa membasmi Kurayami. Karena mereka tidak mengincar secara spesifik, Yogiri pun beranggapan jika mereka ingin menghancurkan satu wilayah. Dan sepertinya orang yang melakukan hal barusan ialah orang yang mengujinya sedari tadi. Melihat kelakuan mereka berdua, Ryota pun kesal dan meminta mereka untuk melakukan sesuatu. Setelah itu terlihat Naora memberitahukan jika dia melihat banyak sekali wanita bergaun merah yang berjatuhan dari langit. Mendengar hal itu, Ryota pun beranggapan jika orang itu ialah lain sang Mardika. Diketahui jika Yogiri tak bisa mengaktifkan serangan balik karena serangan tersebut tak mengarah kepadanya. Terlebih lagi pergerakan mereka terlalu cepat yang membuat Yogiri kesulitan melacaknya. Dia pun beranggapan jika lain sang Mardika mengetahui cara mengatasi kemampuannya. Ryota kemudian memberitahukan jika lain bisa membuat banyak sekali kloningan. Karena kekuatan regenerasinya, jadi dia bisa menciptakan klon dengan mudah. Yogiri kemudian berkata masalah ini akan gampang andai serangan itu bisa mengarah kepadanya. Mendengar hal itu, membuat Ryota memberitahukan jika dia memiliki kelas mayor. Dia mempunyai kemampuan melihat kondisi kota secara menyeluruh. Bahkan dia dapat mengetahui di mana kloningan itu akan menyerang selanjutnya. Setelah mengetahui hal itu, Yogiri pun akan bersiaga di tempat yang sudah ditentukan. Ryota kemudian minta izin untuk membantu karena dia dapat berpindah secara instan di kota kekuasaannya. Nora juga meminta ikut karena penglihatannya lebih baik dari Yogiri. Hal itu membuat presentasi kemenangan mereka menjadi semakin tinggi. Terlebih lagi, Moko-Moko mempunyai senjata rahasia untuk kondisi darurat, dan pada akhirnya mereka berpindah tempat dengan bantuan oleh kota. Yogiri dan Nora kemudian bergandengan tangan dan bersiap dengan datangnya serangan lain. Dan saat melihat serangan itu datang, mereka berdua pun kemudian berlari, dan secara tiba-tiba beruntung mereka selamat dari serangan tersebut, dan ternyata perisai itu merupakan hadiah dari agresor tempo hari. Senjata itu bisa berubah menjadi zirah dengan bantuan roh Moko-Moko. Moko-Moko pun memuji senjata itu karena dapat berubah bentuk dan tingkat kekerasannya juga mantap. Moko-Moko kemudian beranggapan jika kekuatan Yogiri hanya dapat membasmi satu klan saja. Namun Yogiri membantah hal itu karena serangannya sudah mendapatkan respon. Dan benar saja, terlihat para klon sang Mardika berjatuhan dan lenyap seketika. Mengetahui hal itu membuat Len merasa terkejut. Eufemia pun berkata agar Len seharusnya tak terlibat dengan Takato Yogiri. Namun lain masih percaya diri jika dia dapat mengatasi kekuatannya. Namun secara tiba-tiba, karena rencananya telah berhasil, Yogiri akan menemui sang wali kota dan akan pergi dari kota ini dengan menaiki kendaraan. Shin kemudian berpindah ke rumah seperti istana. Di sana terlihat seorang gadis yang terbangun di dalam peti mati. Lain kemudian berkata jika gadis itu melihat rekaman ini, berarti rencananya telah berhasil, di mana dirinya telah mati dan gadis itu telah hidup. Diketahui jika gadis itu ialah klon yang tidak memiliki ingatan sang vampir, karena dia ialah individu yang berbeda, dan semua ini dilakukan demi menghindari serangan Takato Yogiri. Shin kemudian berpindah. Terlihat Ryota berterima kasih karena telah menyelamatkan kota Nabusa. Meski Yogiri telah membasmi tuannya, namun Ryota tak mempermasalahkan hal itu, karena dia sama sekali tak menghormatinya. Setelah mengucapkan terima kasih, Nora kemudian pergi menemui Yogiri di dalam mobil. Dia kemudian berkata jika cowok yang seharusnya menyetir. Namun saat mendengar Yogiri yang selalu menabrak tembok di waktu main game balap,
私が運転する。 Awalnya Nora tak yakin jika dia bisa melakukan hal itu. Namun Mokomoko meyakinkannya jika aliran menyetir dan Nora telah diwariskan kepadanya. 頑張って。 はいはい。 Di sisi lain terlihat murid bernama Ryoko berhasil membasmi monster yang ada di dalam hutan. Hal itu membuat teman-teman yang memuji kehebatannya. Diketahui jika Ryoko masuk ke dalam kelas samurai dan ahli dalam ilmu pedang dengan menggunakan pedang Jepang. Dan saat kembali ke perkemahan, terlihat Ryoko pada saat akan masuk ke dalam tenda. Dan ternyata, di dalam tenda itu terdapat murid lain bernama Carol. Dia juga dibuat terkejut karena ponselnya yang telah hilang berada di tangan Carol. Setelah mengembalikan ponsel tersebut, Carol kemudian berkata jika dia ingin melihat gawe pelacak Yogiri di ponsel milik Ryoko. Dan ternyata mereka berdua memiliki pekerjaan untuk mengawasi Yogiri dari instansinya masing-masing. Namun karena sekarang mereka terjebak di isekai, jadi percuma Carol merahasiakan semua ini. Dan sesaat kemudian, そんな開いてる。 nah itu di alur cerita episode keempat dari anime Soku Shichit Gasei Kusugite. Anulu Story akan menceritakan episode kelima minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.